selamat datang di channel Bidik Witi Indonesia. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Bidik Witi Indonesia. Sebenarnya kakak ucapkan selamat buat teman-teman yang dinyatakan lulus jalur SBMPTN kemarin. Dan buat yang tidak lulus jangan berkecil hati dan juga jangan patah semangat karena masih banyak jalur-jalur lain yang bisa kalian tempuh. Karena banyak jalan menuju Roma. Begitupun dengan kesuksesan, banyak jalan menuju kesuksesan. Kamu boleh lelah, kamu juga boleh menangis ketika mendengar bahwa kamu tidak lulus jalur SBMPTN. Tapi kamu tidak boleh menyerah. Jika kamu menyerah, maka segala impian kamu sudah berakhir. Tapi jika kamu tetap melanjutkan dan mewujudkan mimpi kamu, maka segala mimpi kamu belum berakhir. Tetap semangat, yuk masih ada jalur mandiri, tetap semangat untuk latihan dan juga belajar. Nah, kali ini kakak bakal ngomongin tentang hal yang harus kalian siapkan untuk menjadi seorang mahasiswa. Bakal ada banyak balada yang bakal kalian temukan di perguruan tinggi nanti. Nah, yang pertama, hati-hati dengan yang namanya organisasi. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman udah nggak asing lagi dengan yang namanya organisasi, karena sebagian besar ya di SMK ya kalian udah tahu, atau di SMA kalian udah ikut organisasi. Nah, di kampus ini kalian juga harus memilah dan memilih organisasi yang cocok buat kalian untuk mengembangkan skill kalian. Nah, biasanya yang sering terjadi pada mahasiswa awal, dia itu semangat banget buat ikut organisasi, banyak ikut organisasi ini itu biar terlihat keren gitu kan. Jadi saran dari kakak, pilihlah 1-2 organisasi yang bisa mengembangkan bakat dan skill kalian, terus kemudian tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar kalian. Karena kebanyakan ketika udah ikut dan nyaman di organisasi, lupa sama tugas kampusnya dengan alasan, kan saya seorang organisatoris, jadi wajar dong ketika lulus di tepat waktu. Jadi harus diingat ya teman-teman, orang organisatoris itu harus memiliki jiwa yang bisa memilah dan memilih mana prioritasnya, mana yang harus dipilih terlebih dahulu. Jadi pilih 1-2 ya yang sekiranya bisa mengembangkan bakat dan skill kalian. Terus kemudian yang kedua adalah motivasi belajar yang harus kalian tentukan dan juga harus kalian upgrade setiap saat. Kenapa? Karena semakin tinggi semesternya, kadang mahasiswa semakin males, apalagi mahasiswa penerima beasiswa. Kenapa demikian terjadi? Karena ketika kakak sendiri ada di fase sekarang, di semester 6, banyak sekali curhatan dari adik-adik yang merasa salah jurusan. Terus kemudian merasa kok kayak gak tahu arah gitu. Makanya kakak saranin pertama tadi, ketika teman-teman memutuskan buat masuk organisasi, pilih organisasi yang memang cocok, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Nanti ketika kalian masuk di kampus, bakal banyak kakak senior yang deketin kalian dengan dalih, oh kamu nanti bakal jadi ini jadi itu, oh kamu bakal begini begitu. Agar apa? Agar kalian ikut. Maka saran kakak, temukan jati diri kalian, temukan potensi dalam diri kalian, dan masuklah organisasi yang satu visi dan satu tujuan dengan kalian gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah tentukan dengan siapa kalian bergaul. Bukan berarti kakak nyuruh kalian membatasi pergaulan kalian, ya tidak. Hanya saja di dalam perguruan tinggi ini kalian harus benar-benar menemukan partner. Jadi kalian harus menemukan partner yang sejalan dengan kalian. Karena namanya juga belajar, ketika kalian salah pergaulan ini bakal berakibat fatal. Seperti yang udah dibahas pada video-video sebelumnya, menjadi mahasiswa penerima beasiswa, apalagi KIP, ini memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Selain itu juga memiliki yang namanya tanggung jawab kayak gitu. Jadi nilai kalian harus naik terus, karena bakal ada pelaporan setiap semesternya. Nah, ini bakal menjadi hal yang harus kalian perhatikan. Nah, selain itu juga teman-teman harus tetap semangat dan juga belajar. Nah, kakak saranin sebelum kalian resmi menjadi seorang mahasiswa dan sudah ikut ospek nanti ya, kalian harus menemukan motivasi intrinsik dalam diri kalian. Kenapa? Jangan pernah kalian maju hanya karena motivasi ekstrinsik.
Jadi kakak jelasin dulu, motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang pertama ini yang harus kalian pertahankan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang memang lahir dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ketika keadaan menyuruh kamu menyerah, kamu tidak akan menyerah karena kamu sudah punya alasan di dalam diri kamu. Misalnya, kenapa saya harus ikut organisasi ini? Dan ini karena diri kamu. Oh, karena saya ini ingin menjadi orang yang bermanfaat, terus kemudian saya ingin berbagi waktu, dan itu menjadi motivasi besar kamu gitu. Apapun keadaan di dalam organisasi itu, apapun godaan yang menghujat kalian, itu nggak bakal ngaruh. Itu adalah pentingnya motivasi intrinsik. Nah, yang bahaya ini dan sering menjebak adalah motivasi ekstrinsik. Misalnya, oh saya ikut organisasi ini, oh saya ikut pelajaran ini, karena apa? Karena misalnya ada senior yang saya taksir gitu. Nah, ini seringkali bikin mahasiswa down di pertengahan jalan. Kenapa bilang kayak gitu? Ketika motivasi ekstrinsik kamu ikut ini karena senior misalnya. Ketika senior muda nggak peduli sama kamu, maka kamu akan menyerah di tengah jalan. Maka oleh karena itu, sebagai seorang calon mahasiswa dan juga belum ospek ya, jadi kalian belum dinyatakan sebagai mahasiswa, sebagai calon mahasiswa, kalian harus benar-benar menemukan motivasi intrinsik kalian. Ketika kamu sudah menemukan motivasi intrinsik, seberapa berat cobaan yang menimpa kalian, seberapa besar godaan yang terus melaju dalam kehidupan kalian, kalian bakal bodo amat kayak gitu. Ini kakak saranin ya, nanti ketika kalian menerima uang beasiswa pertama kalian, jangan lupa minimal 30% kalian belanja buku. Kenapa kakak bilang belanja buku? Karena ini bakal menjadi sesuatu yang membantu kalian untuk memiliki kemampuan, baik kemampuan intelektual. Jadi ini ketika kamu menyisihkan uang beasiswa kamu untuk membeli buku, sama halnya kamu sedang melakukan investasi terhadap diri kamu sendiri, kamu melakukan investasi untuk otak kamu. Karena perlu diketahui, investasi terbesar dan terhebat yang harus dimiliki dan juga ini bakal menjadi sesuatu investasi jangka panjang, itu adalah investasi otak. Karena apa-apa yang dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan ini akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih tertata rapi. Kayak pesan dari kakak ya buat adik-adik yang bentar lagi bakal menjadi seorang mahasiswa, jangan lupa untuk memperluas jaringan kalian, terus kemudian ikut acara-acara yang bermanfaat, baik itu seminar, terus kemudian magang, terus kemudian jangan lupa nih ketika ada event, bakal banyak event yang bertebaran ketika kalian menjadi seorang mahasiswa. Cari event yang memang satu jalan sama kalian, yang memang kamu miliki skill di situ, kayak misalnya lomba vlog, terus kemudian lomba menulis, atau bahkan lomba-lomba yang lainnya. Dengan begitu nanti di akhir kalian bisa mendaftarkan diri menjadi duta mahasiswa berprestasi. Nah, ini juga program dari pemerintah ya. Ketika kalian dinyatakan sebagai duta mahasiswa berprestasi, nanti kalian bakal bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa luar biasa seluruh Indonesia untuk tetap menjadi duta mawapres tingkat nasional. Nah, sebelum kalian menjadi duta mahasiswa berprestasi tingkat nasional, bakal ada yang namanya pemilihan internal. Nah, ini kalian wajib banget, apalagi penerima beasiswa bidik misi, untuk mengambil peluang itu. Jadi mulai saat ini kakak kasih tahu, kalian persiapkan itu, ikut event-event yang banyak, gagal coba lagi, gak menang coba lagi, karena sebenarnya perkara kalah menang itu belakangan, yang penting usaha kalian. Semakin banyak kalian menghabiskan data gagal kalian di masa pertama kali kuliah, nanti ke depannya, ke belakangnya kalian udah tahu strategi apa yang harus kalian gunakan untuk memenangkan event. Misalnya kalau teman-teman yang suka ngomong, kalian bisa banget ikut event debat, ada KDMI, ada NUDC, jadi bergantung nanti kalian. Kalau KDMI itu debat bahasa Indonesia, ya jadi berbahasa Indonesia, hanya saja mosinya nanti itu bervariasi. Ada mosi tentang pendidikan, terus kemudian ada mosi tentang TIK, itu biasanya nyampur. Nah, buat teman-teman yang memang jurusan bahasa Inggris, itu ada yang namanya NUDC. Jadi kalian bisa debat menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain itu biasanya bakal banyak event-event yang dikeluarkan baik dari pihak universitas, terus kemudian pihak BEM atau pihak-pihak yang lain, itu kalian manfaatkan. Nah, karena kakak sendiri ya, ini pengalaman kakak selama kuliah, kakak itu selain dapat beasiswa dari pemerintah, beasiswa bidik misi dulu ya, karena kakak angkatan 2018, kakak juga memanfaatkan event-event yang ada untuk jalan-jalan.
Kenapa? Ketika kalian udah ikut event, ketika menang misalnya atau ketika kalian masuk final, itu kan ada panggilan untuk presentasi dan segala macam. Ini bakal menambah traveling. Jadi kalian yang suka traveling ini bakal jadi poin penting. Jadi traveling edukasi gitu. Jadi jalan kalian dapat ilmu, dapat piala, dapat uang lagi gitu. Dan sebenarnya perkara bonus itu ya perkara menang enggaknya perkara bonus gitu kan. Yang penting kalian udah ikut. Karena nanti di akhir di ijazah itu bakal ada yang namanya prestasi, catatan prestasi kalian. Ketika kalian sudah banyak prestasi di awal, udah benar-benar memperjuangkan di awal, nanti ijazah kalian bakal ada catatan keren, jadi gak kosong gitu. Nah terus kemudian yang harus kalian persiapkan adalah mental. Ini mental harus banget kalian persiapkan mulai dari saat ini. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa ini memiliki mental yang lemah gitu. Sebenarnya bukan perkara mau merendahkan ya, semua orang itu memiliki kelemahan masing-masing gitu. Cuma ketika kita di perguruan tinggi, kita dituntut untuk memiliki mental yang kuat, mental menghadapi kenyataan gitu maksudnya ya, menghadapi kenyataan yang semula teman-teman kayak di SMA hahaha gitu kan. Jadi kayak ketika di perguruan tinggi ini real life gitu kan. Jadi kamu bakal menemukan keadaan di mana kamu bisa berteman hanya sehari 2 hari gitu. Jadi seperti yang kakak jelaskan di awal, kalian juga harus menentukan pergaulan kalian, dengan siapa kalian bakal menghabiskan waktu selama di perguruan tinggi, karena itu bakal menentukan perjalanan kalian kemana. Berburu ya, jadi kalian harus berburu menurut kakak. Jadi berburu ilmu pengetahuan, terus kemudian berburu pengalaman, ikut event ini itu, perkara kalah menang, coba lagi, pada akhirnya nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil. Tetap semangat ya. Yuk kalian bisa tetap jadi generasi yang menginspirasi bersama beasiswa KIP kuliah, dan jadilah orang yang memberikan peluang yang bermanfaat. Jadi sebenarnya itu lebih kepada kepedulian kakak ya buat adik-adik gitu kan. Ayo semangat, kalian generasi harapan bangsa, kalian generasi yang akan menjadi harapan buat sesama. Manfaatkan beasiswa kalian sebaik mungkin, karena kalian adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia, yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi generasi yang berkualitas. Mari sama-sama ciptakan sesuatu yang bermakna, sama-sama memberikan bukti yang nyata buat teman-temannya. Mari terus menginspirasi dan berkarya. Oke, sekali lagi kakak ucapkan selamat buat teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi SBMPTN di LTMPT kemarin. Dan juga buat teman-teman yang belum lulus, jangan pernah menyerah, masih ada jalur-jalur lain yang bisa kalian tempuh. Tetap semangat, jika kalian menyerah, impian kalian sudah berakhir. Jangan menyerah dengan apa yang membuat kalian patah. Karena terkadang apa yang membuat patah itu akan membuat kamu menjadi orang yang tidak akan pernah pantang menyerah. Tetap semangat, salam inspirasi, semangat teman-teman.